10 kimia. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran kimia, di mana minggu lalu kita sudah memasuki struktur yang ada di dalam atom, sehingga minggu lalu Bapak berikan tugas yang telah dikerja di dalam pembahasan LKS-nya, yaitu pada halaman 48 nomor 1 sama dengan nomor 5. Jadi ada 5 nomor yang telah anak-anak kerja. Dan pada hari ini kita bahas bersama apa-apa yang telah dikerjakan dan apa yang perlu diperbaiki di dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Mari kita lihat. Pertama, karena gaya tarik menarik yang kuat antara ion positif dan ion yang ada di dalam elektron valensinya. Itu jawaban yang ada pada soal nomor 1. Lalu nomor 2, sifat-sifat logam. Sifat-sifat logam itu ada kurang lebih 5 poin. Bagian A, sifat logam itu wujudnya berupa wujud zat pada suhu kamar, itu logam berupa padatan. Berikut tingkat kekerasannya. Logam itu bersifat keras. Itu sifat-sifat fisik dari logam. 3, poin C-nya, titik didih maupun titik lele yang tinggi. Artinya cukup panas, tinggi, besar. Titik didih dan titik lele yang tinggi. D, daya hantar listriknya yang baik. Jadi daya hantar listrik yang baik artinya bagus di dalam daya hantar listrik, arus listrik yang baik. Berikut daya hantar panas yang baik. Jadi bedakan daya hantar listrik dengan panas, itu beda ya. Listrik ini ada ion positifnya, sedangkan daya hantar panas, misalnya logam itu kena, misalnya kita ambil contoh yang umum yang biasa kita lihat, panas matahari. Daya hantar listrik panasnya itu lebih cepat, lebih baik dibanding yang lain maksudnya. Jadi beda antara daya hantar listrik dengan daya hantar panas ya. Itu. Berikut logam yang mempunyai permukaan yang mengkilap ya, logam itu ya, mempunyai permukaan yang mengkilap. Itu jawaban nomor 2 ya. Berikut nomor 3, struktur Lewis. Struktur Lewis itu bagian A, CCl4. Jadi ini dibaca CCl4. Nomor atomnya C6. Jadi maksudnya ini nomor atomnya C ada 6. Lalu Cl nomor atomnya 17. Ini sudah masuk dalam Cl-nya ada 4 ya. Tapi ini Cl4, tapi Cl-nya sendiri nomor atomnya itu 17 ya. Jadi kalau Cl4 ya, jadi ini artinya Cl-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini Cl4 maksudnya ya. Itu. Lalu B, CO2. C nomor atomnya ini ya, C ini ya, nomor atomnya 6 ya. Lalu O2 ini, O nomor atomnya 8.
oksigen. Nah sekarang kalau kita lihat struktur Lewis, ya ini struktur Lewis nama penemu dari rumus struktur ini. Ya, struktur Lewis ini nama orang, ya, pakar kimia yang menemukan dalam bentuk struktur ini, ya. Ya, sekarang kita lihat. Pertama bagian A, Cl4. C-nya 1, yang ini. Cl-nya ada 4, yang saya bilang tadi. 1, 2, 3, 4. Ini Cl4. Ya. Cl-nya 1, Cl-nya ada 4. Cl-nya 1 yang ini. Coba lihat di dalam struktur Lewis. Lalu Cl-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. C-nya 1 yang ini. Cl-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau ini digabung semua CCl4. Ya. C-nya 1 yang ini. Dan Cl-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu disederhanakan jadi begini. Nah sekarang kalau kita lihat Cl ini ada titik, ya, ada titik begini. Ya, ada titik. Ya. Yang titik ini, ya, punya Cl. Coba dilihat itu. Yang ada titik hitam ini atau bundaran kah? Boleh. Titik hitam boleh. Ini punya Cl. Ya. Nah, coba kita lihat konfigurasinya. Cl nomor atomnya 17, ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10p5. Ya. Jadi konfigurasinya, ya, 2, 8, 5. Ya. Yang ini Cl. Ya. Ada Cl, ada 7 titik yang Cl. Itu diambil 7 titik Cl, 2 tambah 5. Jadi konfigurasinya itu 2, 8, 7. 2 tambah 8, 10. Tambah 7, 17. Ini jumlahnya 17. Itu sama dengan nomor atomnya Cl, klor. Ya. Jadi 2, 8, 7. Yang diambil ini elektron valensi pada kulit terluar, ini kulit terluar karena ada 3 kulit di sini, K, L, M. Jadi elektron valensinya itu ada 7. 2 tambah 5, 7. Jadi ada 7 titik, ya, yang ada di dalam struktur Lewis. Kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 elektron valensi yang ada di dalam Cl. Jadi ini misalnya Cl yang kedua, ada 7 titik. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang ketiga ada 7 titik. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang ketiga, keempat, ada 7 elektron valensi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ada 7 titik semua di Cl. Ya. Nah, sekarang yang kali itu adalah C punya karbon.
Ya, nomor atomnya C6. Coba dilihat ini. Jadi misalnya C nomor atomnya 6, C. Jadi 1s2, 2s4. Ya. Ini dia. Jadi ada 2 kulit juga, jadi 2, 4. Ya. Jadi ada 4 kali. Jadi kita bedakan ya, karena tadi Cl itu dia pakai titik, ya. Jadi kalau dia C kita pakai kali untuk membedakan, ya. Ya tadi Cl itu ada 7 elektron valensi, ada 7 titik, ya. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Nah sekarang C ini ada 4 kali, ya. C yang ini saja. Jadi ada 2 kulit K dan L, ya. Jadi elektron valensinya itu di karbon ada 4 elektron valensi. Jadi ada 4 titik kali, ya. Cara C kita kasih bentuknya dia kali. Tadi Cl kita kasih bentuk titik, ya. Jadi C yang di tengah ini ada 4 kalinya. Coba lihat, 1 2 3 4. Jadi ada 4 kali dalam bentuk kali elektron valensinya di atom C, di atom karbon, ya, di sini. Jadi yang punya C ini kali ada 4. Jadi 1 2 3 4. Cl tadi elektron valensinya 7, ya. Yang ini, ya itu. Lalu disederhanakan, ya. Disederhanakan jadinya bentuk begini, ya. Ini artinya kali dengan titik ini satu pasang. Jadi garis penghubung satu pasang, ya, satu pasang garis. Berikut C dengan Cl ini ada titik dengan kali, titik 1 kali 1, jadi satu pasang, ya. Lalu di sebelahnya C dengan Cl ada titik kali, jadi satu pasang, ya. Lalu di bawahnya titik dengan kali antara C dengan Cl, ya. Ada titik kali 1, jadi satu pasang. Ini satu pasang. Yang ini disederhanakan. Jadinya dibaca C berikatan Cl, berikatan rangkap 1 Cl, berikatan rangkap 1 Cl, berikatan rangkap 1 Cl. Ya. Itu maksudnya. Ini tetap rumusnya C, Cl-nya 4. Jadi ini rumusnya C, Cl 4. C-nya 1, Cl-nya 4. 1 2 3 4 sama. Ya, sama dengan rumus ini C, Cl 4. Ya, nomor atomnya ini C, Cl ini. Ya, rumusnya ini, rumus Lewisnya ini disederhanakan jadinya C, Cl, C, Cl, C, Cl, C, Cl. Rumusnya C, Cl 4. C-nya 1 yang ini, Cl-nya ada 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Anak-anakku bisa melihat. Berikut B, CO2. Nomor atomnya C yang ini ada 6. Lalu O nomor atomnya 8. Ya, coba dilihat. C nomor atomnya 6, O nomor atomnya 8. Ini O-nya ada 2, O2. Ya, O2. Berarti O-nya ada 2. Jadi artinya O pertama, O kedua. Jadi ada 2.
Jadi anggap ini O1, O1. Jadi O1 tambah O1 jadinya O2. Ya. Coba dilihat. Nah, sekarang yang punya oksigen ini ada dua, karena O-nya dua, C-nya satu yang ini. O-nya ada dua, yang ini satu dan O yang satu ini. Nah, sekarang kita lihat untuk oksigen, ya. Oksigen itu, ya coba dilihat. Tadi karbon ada 4 ya, atom C-nya ada 4. Jadi karbon itu punya ini, yang ini, sedangkan yang punya O yang ini, ya. Oksigen, coba kita lihat. Oksigen nomor atomnya 8, berarti 2 dengan 6. Itu elektron valensinya. Jadi ada 2 kulit, K dan L. Kulit pertama dan kulit kedua. Elektron valensinya O itu ada 6. Ada 6 titik misalnya, atau ini ada 2 titik, atau ini 2 kali dalam bentuk kali K atau titik boleh. Begitu juga pada kulit terluar, pada oksigen O ada 6 elektron valensinya. Apakah 6 titik atau 6 kali boleh? Nah, coba dilihat. Yang kita bedakan ada C tadi, mana C? Ya, karbon. Yang ini C, elektron valensinya ada 4. Ya, ini 2 tambah 4, 6. Itu sama dengan nomor atomnya. Ini jadi elektron valensinya atom C ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Sedangkan O, oksigen, ada 6 elektron valensinya. Ini ada 6. Ya, ini kulitnya tadi yang saya hitung, K, L, atau kulit pertama atau kulit kedua. Sedangkan elektron valensinya itu ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga O yang satu ada 6 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi yang titik ini atau 0 ini kecil punya O, oksigen. Yang kali ini di sampingnya titik 0 ini tadi adalah C punya yang kali, karbon. Ya. Yang ini kali. Ya. Jadi ini kalau kita lihat bentuknya disederhanakan menjadi begini. C ada 1 yang ini, C ini. Ya. O yang 1 ini dan O yang 1 ini. Jadi ada 2 O-nya, CO2. C-nya 1, O-nya 2. C1, O-nya 2. 1, 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi CO2. Ya, CO2. Kenapa antara C dengan O sebelah kiri dengan CO di sebelah kanan ada 2 dia ikatan? Karena di sini ada 2 titik dengan 0 juga 2. Jadi artinya dia berpasangan, rangkap 2. Jadi ini 1 0 dengan kali sama tadi ini. Di sini tadi cuma 1 karena 0 dengan kali cuma 1. 0 dengan CL ini 0 dengan kali cuma 1. 0 dengan kali antara C dengan CL itu cuma 1. Jadi cuma 1 dia. CL dengan C tadi 0 dengan kali cuma 1. Nah, beda di CO2. Di CO2 ada 2 ikatan yang terjadi antara C dengan O. Ada 2 kali dan ada 2 titik. Jadi ini satu pasang, maksudnya begini. Ini juga satu pasang. Ini juga di sini ada 2 kali dan 2 titik. Jadi ini satu pasang gandeng baku gandeng 0 titik dengan kali, ya. Jadi 2 pasang. Jadi ini rangkap 2 pasang atau rangkap 2.
ya. Kenapa dia beda dengan CL4 tadi? Karena CL4 tadi itu cuma satu titiknya dan kalinya antar C dengan CL. Begitu juga berikutnya di atas C dengan CL ada titik 1 kali 1. Beda di CO2. Ini ada dua titik dan 2 kali. Jadi kalau satu titik yang pertama 1 garis, satu titik yang kedua 1 garis. Jadi rangkap 2, double rangkap 2. Disederhanakan jadinya begini. C rangkap 2 C rangkap 2 O. Jadi O rangkap 2 C rangkap 2 O. Jadi yang punya di sini yang ini ikatannya, ya. Begitu juga yang ini, ikatan yang pertama di sini dari 2 titiknya 2 kalinya. Disederhanakan jadinya begini. Double rangkap 2. Begitu juga di sini tadi ada titiknya 2 kalinya 2. Jadi rangkap 2 istilahnya. Jadi disederhanakan jadinya sama dengan rangkap 2, ya. Itu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku dapat melihat, mengerti dengan baik. Berikut sifat senyawa ion. A. Lelehannya dapat menghantarkan listrik. B. Titik leleh dan titik didihnya tinggi, ya. Berwujud padatan pada suhu kamar, ya. Pada suhu kamar anak-anakku sudah mengetahui suhu kamar itu sekitar di atas berapa, ya. 30 sampai berapa suhu kamar? 37, 36 suhu kamar, ya. Itu yang dimaksud suhu kamar. Berwujud padat atau padatan pada suhu kamar, ya. Dan nomor 5 di dalam tugas anak-anak itu yang terakhir, dengan cara melepas atau ini straight, ya, atau menerima elektron atau menggunakan elektron bersama sehingga terbentuk ikatan kimia. Saya ulangi, dengan cara melepas atau menerima elektron atau menggunakan elektron bersama sehingga terbentuk ikatan kimia. Itu jawaban nomor 5 yang terakhir di dalam tugas anak-anakku yang dikerjakan bersama. Berikut kita masuk di dalam materi lambang Lewis. Ya, apa yang Bapak bilang tadi, yang dimaksud yang di sini ini adalah struktur Lewis, ya. Jadi seorang ahli kimia menemukan struktur ini. Lambang Lewis digambarkan sebagai tanda titik, ya, yang saya bilang tadi. Gambar Lewis digambarkan sebagai tanda titik, ya. Maksudnya mau agak nol boleh, mau ada titik boleh. Yang penting anak-anakku mengerti. Atau silang, ya, yang tadi yang ada kali, ya, atau silang untuk menggambarkan jumlah elektron valensi. Lambang Lewis dibuat dengan cara menuliskan lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah titik, yaitu yang saya bilang tadi yang rumus struktur di sana, atau tanda silang untuk menyatakan jumlah elektron valensinya. Jadi yang titik sama kali ini untuk menentukan jumlah elektron valensinya di dalam setiap atom atau unsur tersebut. Berikut ada tabel sedikit kecil lambang Lewis untuk unsur golongan utama, ya. Jadi golongan unsur utama itu dari titik 2 golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Ini yang ada di dalam golongan unsur utama. Jadi semua bersimbol A. Minggu lalu Bapak sudah terangkan yang simbol B
masuk ke dalam unsur transisi, sedangkan yang simbol A itu masuk dalam golongan unsur utama. Pertama kita lihat tabel yang kolom pertama di atas ini golongan 1A, 2A, 3A sampai dengan 8A. Ya, ini sudah berurut ke sana. Lalu jumlah elektron valensinya, ini sudah ketentuan. Golongan 1A elektron valensinya 1. Golongan 2A elektron valensinya 2. Golongan 3A elektron valensinya 3. Golongan 4A elektron valensinya 4. Sampai dengan golongan 8A elektron valensinya 8. Ya. Ini sudah menuju di dalam golongan gas mulia, penuh 8 elektron pada kulit terbuat, atau elektron valensinya penuh 8 elektron. Sekarang lambang Lewisnya ya ini, karena jumlah elektron valensinya golongan 1 itu semuanya elektron valensinya 1. Jadi satu titik saja yang ini. Ya. Kita pindah jumlah elektron valensi 2. Jadi yang ini. Jadi ada 2 titik. 1, 2. Jadi titik ini diambil dari elektron valensi. Ada 2 titik, 1, 2. Ya. Begitu juga tadi golongan 1A ada 1 titik. Nomor 3 ada 3 titik, elektron valensinya ada 3, golongan 3A. Berarti ada titik di dalam atom. Jadi ini kali kita anggap atom ya. Ini X ini kita anggap atom ya, atom atau unsur ya. Ini X ini, yang ini jangan bilang kali, ini semua X ya, dianggap ini salah satu atom atau unsur ya, itu yang kali. Lalu 3 ada 3 titik, elektron valensinya 3, ada 3 titik. Elektron valensinya 4, ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Sampai dengan golongan 8A elektron valensinya 8, ada 8 titik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 titik yang ada di dalam golongan 8A, yang kebetulan jumlah elektron valensinya ada 8. Ya, itu. Yaitu kita sudah melihat lambang Lewis dan bentuk strukturnya, dan elektron valensinya, lambangnya, golongannya. Berikut kita masuk ke dalam ikatan ion. Ikatan ion terbentuk akibat gaya elektrostatika antara ion positif dan ion negatif. Jadi makanya masuk ke dalam ikatan ion. Kenapa dia masuk di dalam ikatan ion? Karena mempunyai atau ada di dalam itu ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi antara logam. Ikatan ion terjadi antara logam, atau biasa juga disebut elektropositif, dengan atom non logam. Jadi ikatan ion ini terjadi karena kenapa? Karena terjadinya antara atom logam elektropositif dengan atom non logam elektronegatif, ya, non logam elektronegatif. Jadi antara atom logam elektropositif dengan atom non logam elektronegatif sehingga terjadi ikatan ion. Contohnya, ikatan antara Na natrium, nomor atomnya 11,
dengan Cl nomor atomnya 17. Ya. Ya, nanti anak-anak bisa kerjakan bentuk konfigurasinya. Bagaimana bentuknya? Ya, kebetulan ada di bawah ya. Jadi contoh ikatan antara Na natrium dengan nomor atom 11 dengan Cl klor nomor atomnya 17. Ya. Konfigurasi elektronnya ya ini ada Na nomor atomnya 11 281. 281 ini apa namanya? Konfigurasi elektronnya 281. Elektron valensinya berapa? Di Na 1. Ada berapa kulit di Na? Ada 3. K, L, M. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, atau kulit K, L, M. Elektron valensinya 1. Ya, bisa dilihat jumlah antara semua di dalam konfigurasi elektron ini ada 11. 2 tambah 8 10 tambah 1 11. Itu 11 sama dengan nomor atomnya Na. Ya. Jadi kalau dia 10 atau 9 13 itu sama. Tidak sama jumlah yang ada di dalam konfigurasi elektron dengan nomor atomnya. Jadi jumlah yang ada di dalam konfigurasi ini, kulit ini itu harus sama dengan nomor atomnya dari Na natrium. Ya, jadi kita lihat 281 melepaskan, jadi dia lepas ya, melepaskan satu elektron valensi diserahkan pada atom Cl. Jadi ini angka 1 ini satu elektron valensinya di Na tadi dia serahkan. Ya, artinya tidak cukup setengah. Ya, dia lepaskan. Ya, sama dengan saya terangkan minggu lalu. Ya, tidak cukup setengah dilepas, setengah diambil seperempat. Ya, lebih dari setengahnya dibulatkan ke atas. Jadi ini tidak cukup setengah dilepas. Ya, jadi 281. Jadi Na ini cenderung dia melepas, dia tidak menerima. Kenapa? Karena dia cuma satu elektron valensi pada kulit terluar cuma satu. Jadi dia mudah melepas. Satu elektron valensi diserahkan pada Cl. Ya. Jadi dia serahkan ke temannya Cl klor. Ya, jadi ini tadi di sini di sana 281, jadi satunya habis. Jadi yang tersisa yang ini 28. Jadi yang ada 28. Kulit pertama, kulit kedua cuma 2 kulit. Ya. 28 yang tersisa. Karena dia melepaskan 1 elektron. Lalu kita pindah ke Cl. Cl nomor atomnya 17, 287. Jumlah ini itu sama dengan 17. 17 itu sama dengan nomor atomnya klor. Ya, coba dilihat. Jadi elektron valensinya Cl klor itu ada 7. Ya, 287. Nah, ini 7 tadi tidak bisa dia dibuang karena lebih banyak menuju ke gas mulia. 8 elektron pada kulit terluar gas mulia. Ya. Jadi dia ini menerima 1 elektron valensi dari Na. Jadi yang punya Na tadi di sini 1 yang ini dia serahkan ke Cl. Ya. Jadi dari 7 ini jadinya 8 yang ini. Ya. Jadi 288. Ya, sebetulnya tadi di sana ya 287. Kenapa jadinya 288? Karena 7 ini ada dia ambil dari sini tadi, diserahkan 1 elektron yang dia punya Na, dia serahkan ke Cl. Jadi 7 jadinya 8. Jadi ditambah 1 jadinya 8.
ya. Jadi 288 ya. Jadi serah terima elektron maksudnya di situ ya. Antara ion Na positif ya, Na positif dengan Cl- terjadi gaya tarik menarik ya. Terjadi gaya tarik menarik elektrostatika sehingga terbentuk senyawa ion NaCl, ion natrium klorida NaCl. Ya, kita bisa lihat di sini Na ada titik 1, Cl ada tadi titiknya itu ada 7 ya. Coba dilihat tadi ya, Cl ini ada 7 Cl. Jadi titiknya ada 7 karena elektron valensi terluarnya ada 7. Jadi ada 7 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gabung bersama, Na serahkan ke Cl. Ya, ini satu yang punya Na tadi dia dilepas, dia kasih tetangganya Cl. Ya, jadinya Na positif tambah Cl-, jadinya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Cl tadi yang satu ini diserahkan ke Cl. Jadinya Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi menerima 1 elektron dari Na. Ya, jadinya dia klopnya begini. Disederhanakan ditulis NaCl. Ya. Ya, saya pikir anak-anakku bisa melihat, mengamati yang apa Bapak berikan di materi hari ini, sehingga lebih banyak melatih di rumah apa yang diberikan pada hari ini, sehingga anak-anakku bisa menguasai, mendalami materi-materi terutama di dalam struktur Lewis yang Bapak berikan ini hari. Dan apa yang anak-anakku perhatikan dapat diterima dengan baik. Sekian dan